Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Aktifkan mikrofonnya hingga berakhir kajian. Yang kedua, mohon agar akhwat menonaktifkan kamera atau videonya. Yang ketiga, jemaah dimohon mengikuti kajian dengan kesungguhan dan ketulusan niat untuk menuntut ilmu. Yang keempat, mari kita bersama. Yang keenam, bagi para jemaah yang ingin bertanya seputar topik yang kita bahas pada malam hari ini, bisa disampaikan melalui WhatsApp nomor yang akan Anda sampaikan di kolom chatting. Dan yang terakhir, pertanyaan yang disampaikan mohon agar berkesesuaian dengan tema kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Falyatafadhal masykur Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, kembali kita berbincang tentang bijak dalam berdakwah. Mungkin sebagian orang berpikir, ana bukan ustadz, ana bukan pendakwah, sehingga materi ini buat dia tidak penting. Ahibati fillah, berulang kali kita sampaikan bahwasanya setiap muslim itu adalah pendakwah sebenarnya, dengan segala keterbatasan dia. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada para sahabatnya yang hadir di majlis Nabi alaihi salatu wassalam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Sampaikan. Ini dakwah, menyampaikan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Yang hadir menyampaikan kepada yang absen, kepada yang ghaib. Jadi sejatinya tema bijak dalam berdakwah ini diperlukan oleh setiap muslim. Iya, mungkin dia berdakwah tidak di atas mimbar. Mungkin dia berdakwah mengajak istrinya kepada Allah SWT. Mungkin sang istri berdakwah mengajak suaminya kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin sang ayah mengajak anak-anaknya kepada Allah. Mungkin anak-anak mengajak orang tuanya kepada Allah SWT. Mungkin engkau seorang pekerja, seorang pegawai. Engkau punya kawan di tempat kerja. Engkau mengajak mereka kepada Allah Jalla Jalla. Mungkin engkau seorang atasan, seorang supervisor, atau engkau seorang general manager, atau apapun engkau. Semua memiliki tugas yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Maka tema ini adalah tema yang diperlukan oleh setiap muslim. Khususnya kita yang memang gak ke sekolah, yang memang gak ngaji di pesantren, yang tidak kuliah di perguruan tinggi agama, sehingga mau tidak mau kita harus belajar nih bagaimana cara mendakwain orang-orang yang di sekitar ana. Ana udah hijrah, tapi berat hidup di lingkungan yang belum pada hijrah. Inilah yang perlu diketahui tentang bagaimana bijak dalam mengajak orang-orang kepada Allah SWT.
Dan kita tahu profesi dakwah ini adalah profesi yang paling mulia di antara semua profesi yang ada. Bukankah Allah yang mengatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Apakah ada? Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah SWT. Wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Lalu dia berkata, aku termasuk orang-orang Islam. Hebati fillah. Berkaitan dengan hak-hak orang yang kita dakwain. Kita sudah membahas bahwasanya hak pertama orang itu adalah didatengin dimanapun dia berada. Ini kalau bicara dakwah, kita datengin tuh orang. Yang kedua, memilihkan metode dan cara yang paling sesuai untuk dia. Apa sih yang cara paling sesuai untuk fulan? Fulan ini gimana sih karakternya? Sekarang kondisinya dia gimana? Maka penting bagi seorang pendakwah untuk mengetahui karakter orang yang dia dakwain dan kondisi lingkungan yang hidup dia di sana dan keadaan kejiwaan dia. Sehingga dapat memilihkan yang terbaik untuk dia. Bukan hanya sekedar menyampaikan. Hak yang ketiga, ya sayang sama mereka. Bersungguh-sungguh mendakwain mereka. Sehingga sampai mendoakan mereka. Itu yang perlu ada di diri seorang pendakwah. Itu haknya orang-orang yang kita dakwain. Dan yang keempat adalah memaafkan mereka. Kadang-kadang nih orang kita dakwain nyakitin hati kita. Mengolok-ngolok kita. Bahkan mungkin secara fisik dia melukai. Bagaimana Nabi SAW menghadapi mereka kita udah tahu. Beliau malah memaafkan dan mendoakan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke hak yang kelima. Syekh Hamud hafizahullah ta'ala mengatakan adamul istihanah bi ayyi insan. Haknya orang-orang itu yang menjadi kewajiban seorang pendakwah adalah tidak meremehkan orang. Bagaimanapun kondisi orang tersebut. La yajuzu lidda'i ilallah. Nggak boleh seorang pendakwah yang mengajak kepada Allah. Ayyastahina bi ayyi insan. Dia merendahkan orang. Atau meremehkan kondisi orang tersebut. Lalu dia tidak mendakwain orang tersebut. Kenapa? Li'anna alladhi la tuqimu lahu waznan fi awalil amr. Bisa jadi itu orang yang engkau tidak menghargai dia pada awal engkau mendakwainnya. Pada awal engkau melihat dia. Ngomong sama dia. Rubbama yakunu lahu fil mustaqbal waznun kabirun fi khidmatil Islam wa da'wah ilaih. Bisa jadi dia nih nanti akan memiliki peran yang besar di dalam dunia Islam. Dalam berkontribusi kepada agama ini. Mengajak orang kepada Islam. Seperti ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yad'u kulla insanin yalqahu aw yadhhab ilaih. Beliau selalu mendakwain siapa saja yang beliau jumpain. Beliau berangkat ke siapa saja. Tanpa melihat status sosial orang tersebut. Kaya, miskin. Tua, muda. Dan beliau tidak pernah meremehkan siapapun. Ya. Ada peristiwa di mana Rasulullah SAW akhirnya ditegur sama Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan Abdullah ibn Ummi Maktum. Di mana suatu hari di kota Mekah Rasulullah SAW sedang mendakwain Umayyah bin Khalaf. Ada riwayat yang mengatakan beberapa pemimpin orang-orang Quraisy yang beliau berharap nih orang-orang masuk Islam. Datanglah
Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang sahabat yang udah masuk Islam, dia buta. Dia datang menanyakan kepada Nabi tentang beberapa perkara. Dia mendengar ucapan Nabi sama orang-orang tersebut. Dia ingin bertanya sesuatu. Tapi karena Nabi sedang sibuk mendakwain orang-orang tersebut. Dan Nabi berpikir Abdullah bin Maktum udah masuk Islam. Insya Allah ada waktu lain untuk ketemu dia gitu. Ini kesempatan sedang berjumpa dengan orang-orang yang diharapkan masuk Islamnya mereka akan membawa dampak baik kepada keislaman kaum. Karena Nabi ketika itu memang sedang sibuk sehingga wajah beliau musang terhadap Abdullah bin Ummi. Apa yang terjadi? Allah menegur. Mungkin kita bisa membaca di surat Abasa wa Tawalla dari ayat 1 sampai ayat 11 insyaAllah. Nah, silahkan dibaca. Suara masuk Ustaz. Masuk. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة. Dia berwajah masam karena seorang buta telah datang dan tahukah engkau wahai Muhammad dan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapat jalan yang memberi adapun orang dirinya maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau wahai Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Masya Allah. Ya. Sejak kejadian itu Rasulullah SAW kalau berjumpa dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yang dia akhirnya menjadi tukang adzannya Nabi SAW selain Bilal bin Rabah, beliau mengatakan ahlan billadhi a'tabani fihi rabbi. Ahlan, kata dia, selamat datang ya kepada orang yang aku ditegur sama Allah dalam urusan dia. Maka Nabi akhirnya benar-benar menjadi orang yang peduli sama semua orang. Kadangkala kita ini, ya namanya orang berharap, itu sebenarnya boleh-boleh aja. Kita berharap kayaknya nih masuk Islam orang. Tapi ternyata memang nggak masuk Islam mereka. Jangan sampai orang yang sudah jadi aset ini kurang dipedulikan. Karena kita beranggapan dapat menambah aset, menambah orang-orang yang masuk Islam. Dan ini harus jadi pertimbangan kita semuanya. Jangan meremehkan siapa. Rasul SAW memberikan banyak contoh indah kepada kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Atau sebelum kita membaca ini,
Kita lanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Hamud Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan, Ja'a fi siratin nabawiyah, telah disebutkan dalam sirah nabawiyah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menawarkan dirinya kepada kabilah bangsa Arab yang datang di musim haji, musim umrah di kota Mekah. Dan itu sebelum hijrah. Kira-kira 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW, Nabi mulai fokus menyampaikan agama ini kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah. Ini salah satu kelebihan kota Mekah, di mana dari berbagai penjuru jazirah Arab orang tuh datang. Kalau Nabi SAW harus berangkat ke tempat mereka jauh, memerlukan waktu yang panjang. Maka Allah memberikan anugerah kepada kota Mekah ini, di mana orang-orang datang melakukan ibadah haji dari Medina, dari Najd, dari Yaman, dari perbatasan Irak. Mereka berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Disitulah Nabi menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah yang datang. Walam yastajib lahu minhum ahad. Nggak ada yang nerima. Sebagian ada yang menolak dengan penolakan yang lembut, yang baik. Ada yang menolak dengan penolakan yang kasar dan menyakitkan. Tapi Nabi gak putus asa. Terus beliau berangkat. Kabilah ini ditolak, berangkat ke tenda mereka di sana ditolak, berangkat. Sampai akhirnya beliau itu berjumpa dengan 6 orang dari orang-orang Madinah. Di Aqobah. Di Mina itu, jemaah haji biasanya setelah wukuf di Arafah, mereka lalu mabit di Muzdalifah. Paginya mereka meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Untuk apa? Untuk lempar jumroh dan tahallul. Dan potong kurban setelah itu mungkin mereka tawaf ifadah. Di Aqobah, di tempat lempar jumroh, berarti ini di hari pertama, bukan hari pertama ayam tasyrik ya, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Beliau melihat ada 6 orang yang sedang gundul. Selesai mereka lempar jumrah, mereka gundul di sana. 6 orang. Bukan kabilah yang besar. Ada 6 orang didatengin sama Nabi SAW. Fajalasa ilaihim Rasulullah SAW. Nabi duduk. Jadi bukan memanggil mereka, tapi Nabi mendatangi mereka. Fada'ahum ilal Islam. Lalu diajak untuk masuk Islam. Dikasih penjelasan tentang Islam. Wa qara'a alaihimul Qur'an. Dan dibacakan kepada mereka Al-Quranul Karim. Dan 6 orang ini, jadi mereka ini kan tinggal di kota Madinah. Mereka itu kumpul sama Yahudi. Yang orang Yahudi telah hijrah ke kota Madinah menanti kedatangan Rasul. Kalau mereka sedang ribut sama orang-orang Arab, orang Yahudi ini, mereka selalu mengatakan, nanti akan datang seorang nabi yang zamannya udah deket nih. Kita akan membantai kalian bersama nabi itu. Selalu mereka itu kalau ada masalah mengatakan hal itu. 6 orang ini, mereka jadi ingat, oh ini tak nabinya yang dikatakan orang-orang Yahudi. Maka mereka mengatakan jangan sampai kedahuluan orang Yahudi yang masuk Islam, kata dia. Akhirnya 6 orang ini masuk Islam. Dan mereka menyembunyikan keislaman mereka. Thumma raja'u ila qaumihim bil Madinah. Mereka pulang ke kota Madinah. Mulai di kota Madinah mereka menyampaikan tentang adanya Nabi SAW. Diajaklah orang-orang ini masuk Islam. Sehingga kota Madinah itu, kalau sekarang kan ada handphone, kita tinggal broadcast, semua orang bisa lihat. Dulu nggak bisa. Dulu memang harus dari door to door. Dari lisan ke lisan. Maka nih dari 6 orang, nama Nabi SAW subhanallah. Disebut-sebut di setiap rumah di kota Madinah. Dari 6 orang.
Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW lam yastasghir sya'na ulaika sitta. Beliau sama sekali tidak mengecilkan 6 orang itu. Nggak meremehkan mereka. Mereka sedang potong rambut. Sedangkan kabilah-kabilah itu yang sudah singgah, yang sudah tinggal di beberapa tempat kota Mekah, nggak ada yang menerima. Beliau juga tidak mengatakan, aduh apa sih ini orang 6 yang sedang potong rambut, kira-kira apa manfaatnya kalau mereka masuk Islam. Tidak. Disinilah seorang pendak harus memperhatikan hak mereka. Wa kanat natijatu hadhil wasilah al-hakimah, tuh hasil nilai dari metode dakwah yang penuh dengan hikmah ini, 6 orang itu menjadi tunas dari awalnya dakwah Islam di kota Madinah. Mereka jadi tunas hijrahnya Nabi SAW. Mereka menjadi pembuka masa depan yang cerah buat umat Islam. Kemudian di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini berkaitan dengan tidak meremehkan siapapun ya. Kadang-kala kita punya pembantu di rumah, nggak didakwain. Kita punya supir di rumah, nggak didakwain. Kita punya pekerja di kantor, ada cleaning service mungkin yang kita anggap, aduh siapa sih mereka. Bisa jadi mereka membawa berkah buat engkau, bukan uang saja. Kalau mereka dapat hidayah, mereka ikut hijrah. Sebagaimana bosnya hijrah, subhanallah. Kemudian keluarganya hijrah. Engkau dapat pahala semuanya dari keluarga dia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Inna gulaman minal Yahud kana yakhdumun Nabiya sallallahu alaihi wasallam famar. Kata Anas bin Malik, dulu ada bocah dari kalangan Yahudi yang dia itu melayani, membantu Nabi SAW. Kemudian bocah itu sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Ini bocah sakit, Nabi berangkat membesuk dia. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya. Faqala aslim. Lalu Nabi mengatakan kepada bocah Yahudi itu, masuklah engkau ke Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa 'inda ra'si. Bocah ini di sisi kepalanya ada Nabi SAW dan ada bapak. Ketika Rasul SAW mengajak dia untuk masuk Islam, bocah ini melihat kepada bapak yang ada di dekat dia. Faqala lahu ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya mengatakan, patuhi Abul Qasim, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslam. Masuk Islam akhirnya dia. Faqaraja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah orang Yahudi itu sambil mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menyelamatkan dia dari api neraka. Apakah Nabi meremehkan kondisi itu bocah Yahudi? Apa kemudian Nabi mengatakan, nggak mungkin bapaknya aja nggak masuk Islam, apalagi anaknya. Gimana mau dakwain nih anak ada bapaknya? Nggak ada. Beliau mendakwain dan dia masuk Islam akhirnya. Abdullah bin Mas'ud, bagaimana masuk Islamnya dia? Ini ceritanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Abdullah bin Mas'ud, kuntu ghulaman yafi'an ar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'aid di Makkah. Aku adalah bocah yang pemuda yang kerjanya ngembala kambing. Punyanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid termasuk dedengkot Quraisy.
yang dia pernah menyakiti Nabi alaihissalatu wassalam, mencekiknya alaihissalatu wassalam. Dan dikatakan dia pula yang membawa ari-ari onta dan meletakkannya ke pundak Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau sujud. Itu Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ini kerjanya sama Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Fa'ata ala Rasulullah SAW fa'ata alayya Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa qad farra minal musyrikin. Hari itu dia lagi ngembala kambing, tahu-tahu ada Nabi SAW dan Abu Bakar. Mereka habis melarikan diri dari orang-orang musyrikin ya, yang mencaci maki Nabi alaihissalam, yang mengejek dakwah Rasulullah SAW. Faqala ya gulam, indaka labanun tasqina. Wahai bocah, engkau punya air susu yang kau bisa berikan kepada kami. Qultu inni mu'tamanun walastu bisaqikum. Aku nih orang yang dikasih amanat, aku pegawai. Aku nggak bisa ngasih minuman kepada kalian. Karena bukan punya aku kambing. Lalu Nabi berkata bersama Abu Bakar Siddiq kepada Abdullah bin Mas'ud. Fahal indaka min jada'atin lam yanzu 'alaiha al-fahal ba'd. Kau punya enggak kambing yang masih perawan, yang belum dikawini? Kan enggak keluar susu. Qultu na'am, ada. Ada kambing-kambing yang masih gadis-gadis yang belum dikawini. Nggak ada susunya. Ya udah, kau bawa. Maka dibawalah, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bawa. Aku berikan kepada Abu Bakar dan Nabi SAW. Fa'taqalahuma Abu Bakar. Maka sama Abu Bakar diikat di kambing. Setelah diikat, Rasulullah SAW memegang tempat susunya itu. Lalu beliau berdoa. Dan susu kambing yang masih gadis ini tahu-tahu membengkak. Wa atah Abu Bakar bisakhratin munqairatin. Abu Bakar cari batu yang lubang. Dibawa sama Abu Bakar. Akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam memerah. Diperas. Thumma syariba Abu Bakar. Lalu Abu Bakar minum. Nabi minum, Abu Bakar minum. Lalu dikasihkan kepada aku. Kata Ibnu Mas'ud, aku minum. Thumma qala lidhara' iqlis. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada tempat susunya kambing itu, kembalilah. Tahu-tahu kembali mengecil. Falamma kana ba'd, setelah kejadian itu, aku mendatangi Nabi SAW. Aku mengatakan, alimni min hadzal qawli thayyib. Ajarkan kepada aku ucapan yang baik ini, yakni Quran. Faqala Rasulullah SAW, innaka gulamun mu'allam. Masya Allah, engkau bocah yang cerdas, yang pintar, yang mau belajar. Fa'akhadtu min fihi 70 suratan ma yunazi'uni fiha ahad. Maka aku belajar, dikasih sama Nabi SAW 70 surat. Langsung dari mulut Nabi SAW. Yang gak ada yang bisa menyaingiku di 70 surat tersebut. Penggembala kambing. Penggembala kambing. Tidak diremehkan sama Nabi SAW. Bahkan dia menjadi orang-orang yang memiliki banyak manfaat buat umat. Mau belajar sama Nabi SAW. Minta dia jadi Quran, diajarin. Bahkan 70 surat. Quran itu 114. Abdullah bin Mas'ud 70 surat mengambil langsung dari Nabi SAW. Maka jangan meremehkan. Ketika melihat profesi orang itu seakan-akan nggak mungkin dapat hidayah. Mungkin kalau diajarin dia manfaatnya buat dia saja. Tapi kalau pemimpin qabilah manfaatnya buat orang banyak. Masya Allah. Berapa banyak orang yang akhirnya belajar Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Ahibati fillah. Maka kalau diundang oleh siapa saja, selama ada maslahat, maka usahakan kita datang. Ini kalau sudah ustadz. Mungkin kadang-kala kita beranggapan, siapa sih yang ngundang? Kita nggak tahu. Mungkin orang-orang itu akan membawa manfaat yang besar buat antum.
Ini cerita lain yang diriwayatkan oleh Dari nih. Bagaimana Nabi kita alaihissalam tidak meremehkan siapapun. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Suatu hari kita bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam perjalanan. Fa'aqbala a'rabiyun. Tahu-tahu datang orang Badui. Falamma dana minhu, ketika mendekat, dia lagi jalan nih orang Badui, melewati Nabi SAW. Ketika udah dekat sama Nabi SAW, apa kata Nabi kepada orang Badui ini? Alaihi salatu wassalam, "Aina turid?" Kamu mau kemana? Qala ila ahli, aku mau ke tempat keluargaku. Qala hal laka fi khair, engkau mau enggak dengan sesuatu kebaikan? Qala wa ma huwa? Apa kebaikan yang kau maksud? Tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya sallallahu alaihi wasallam. Wa man yashhad ala ma taqul. Siapa yang bersaksi atas kebenaran ucapanmu ini siapa? Siapa yang bersaksi? Qala hadhi salima. Itu pohon ini. Ada pohon yang tumbuh di pinggirnya lembah. Wadi itu tempatnya air hujan kalau turun biasanya melewatin di tempat tersebut. Ada beberapa tumbuhan biasanya di samping kanan kiri lembah tersebut. Dia kata dia. Pohon itu. Subhanallah. Fa'akbalat takhuddul arda khadda. Pohon itu jalan. Jadi disebutkan tanahnya itu seperti membuka jalan buat dia. Jalan di pohon. Entah bagaimana dengan akarnya dia berangkat menjumpai Nabi SAW. Lalu di hadapan Nabi dia mengatakan, "Fastashhadaha thalathan. Fasyahidat thalathan annahu kama qala." Dikatakan, apakah kau bersaksi bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali dia mengatakan itu. Lalu disuruh kembali dia. Maka A'rabi ini akhirnya masuk Islam. Dan dia mengatakan, ini tabi'uni atituka bihim. Kalau mereka ngikutin aku akan bawa mereka semuanya menghadapmu nanti. Wa illa raja'tu. Fakuntuma. Kalau enggak, ya sudah aku yang balik dan aku akan bersamamu. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jemaah. Nabi tidak meremehkan orang Badui tersebut. Dan dia pun masuk Islam. Ada seorang syekh di Arab Saudi. Ya udah meninggal beliau. Syekh Abdullah Al-Qar'awi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini beliau meninggal tahun 1388 Hijriah. 1388 Hijriah. Beliau ini termasuk pendakwah yang terkenal di area selatan Saudi Arabia. Yang udah deket-deket sama Yaman. Beliau mendakwain orang-orang, beliau mendirikan sekolahan hampir 3.000 sekolah. Setiap beliau ke kampung, beliau bikin sekolah. Di antara ceritanya, beliau itu, tunggu ana ceritakan sama antum bagaimana ceritanya. Syekh ini berdakwah di sebuah desa. Nah, dia
di sebuah desa namanya Rokubah. Syekh ini datang ke sana di masa itu jamaah. Kita tadi berangkatlah Syekh ini ke kampung namanya Rokubah. Di situ seperti kebiasaan Syekh, dia bangun sekolahan. Lalu dia cari guru. Setelah dia buka sekolahannya, sudah. Anak-anak desa pada sekolah ke sana. Ini di kampung Badui jemaah. Bikin sekolahan di sana. Cerita seorang anak namanya Tahir Talibi. Dia ngomong, penduduk kampung sana, anak-anaknya itu penggembala kambing. Gak ada yang sekolah sebenarnya. Jadi yang mengembalakan kambing itu anak-anak mereka. Dengan adanya sekolah ini, Syekh meminta kepada orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Ada seorang anak namanya Fahir, dia izin sama bapaknya mau sekolah. Tapi sama bapaknya nggak boleh. Enggak. Kau gembala kambing. Akhirnya nih anak, bagaimana dia tetap belajar dan kambing digembalakan. Maka dia bawa tuh kambing, dia gembalakan, dia bayar orang. Nih anaknya bayar orang, lalu dia sekolah. Selang berapa waktu, ketahuan sama bapak. Apa yang terjadi? Maka dimarahin sama bapak. Sang anak, ya namanya anak masih ingin sekolah, dia ngatakan, ya ayah, kata dia, aku ini seperti anaknya fulan, semuanya itu sekolah gitu loh. Bapaknya Tahir, Abu Tahir Talibi ini, dia adalah pemimpin kabilah di sana. Maka setelah dia dengar ternyata banyak yang sekolah, akhirnya dikumpulkan tuh wali-wali murid. Bapaknya lalu ceramah mengatakan, minal an, mulai saat ini mamnu ayyadhaba abnaukum lil madrasah. Mulai hari ini nggak boleh anak-anak kalian berangkat sekolah. Kenapa? Kata bapaknya, fahalaluna wa amwaluna satadhi'u bisababi madarisil Qara'awi. Nanti bisa habis harta kita yang halal ini, ternak kita gara-gara sekolah-sekolahnya Qara'awi. Lalu sang bapaknya ini, Abu Tahir ini mengambil perjanjian sama mereka. Akhirnya sekolahnya tutup. Anak-anak semuanya mengembala kambing lagi. Maka anaknya Abu Tahir ini yang namanya Tahir sedih sekali gitu. Dia kepingin ngasih tahu Syekh kondisi sekolahnya ini tutup sekarang itu. Akhirnya suatu kesempatan dia berangkat. Syekh ini tinggal di Somitah. Model ya kayak Jember. Di Jember ini kemudian dia berangkat ke desa-desanya di Jember. Namanya Rokubah tadi desanya. Akhirnya sang anak bisa berangkat ke Somitah, tempatnya Syekh tinggal. Dikasih tahu Syekh bahwasanya bapaknya yang melakukan ini itu bagaimana kondisi madrasah. Ya udah kata Syekh Al-Qara'awi, pulanglah engkau kembalikan kambing. Aku akan ziarah ke kampungmu. Nih, kita bicara tentang tidak boleh meremehkan seorang pun. Kadangkala dakwah nih fokus di kota. Terus siapa yang mendakwain orang-orang di kampung? Apakah kita berpikir, oh mereka ekonominya lemah, nggak ada manfaat buat dakwah? Subhanallah, manfaatnya buat engkau di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan manfaat yang lainnya akan datang. Selang berapa waktu, tahu-tahu Syekh datang. Ketika beliau datang itu kondisinya masuk waktu maghrib. Ketika qomat, udah qomat nih, Syekh Abdullah Al-Qara'awi menyuruh bapakku untuk jadi imam. Bapak enggak mau. Katanya Syekh, enggak, kau jadi imam, aku ingin dengar suaramu. Kata dia. Jadilah imam bapak. Yang nutup sekolahnya Syekh Abdullah Al-Qara'awi jadi imam. Selesai sholat,
Syekh memuji dia, Masya Allah bacaannya bagus ya. Senang sekali Abu Thahir ini dipuji sama Syekh, bacaannya bagus. Setelah orang-orang pada keluar dari masjid, Syekh ngomong sama bapak. Cerita sama bapakku. Lalu apa kata Syekh? Ya Abu Thahir. Wahai Abu Thahir, kata dia, kita dari dulu tuh ingin menjadikan engkau sebagai supervisor untuk sekolah-sekolah kita di tempat ini, kata dia. Cuma memang ana nggak sempat datang untuk memberikan hakmu, gaji kepadamu. Itu karena nggak sempat datang. Kemudian, wahai anak qad wasaltu, aku sudah sampai sekarang, maka ini ambil. Dikasihlah, kata sang anak, dikasih 1 junai, 1 pound sterling emas. Entah berapa jumlahnya pada waktu itu. Jumlah itu dikatakan seperti 40 real. Jumlah yang besar sekali pada waktu itu. Itu kata anaknya sama bapakku itu, dibolak-balik, dia masukin kantong, dilihat lagi. Baru pertama kayaknya dia lihat uang emas itu. Sebesar 1 pound sterling emas. Kemudian kata anaknya, keesokan harinya, bapakku ini ngumpulkan orang-orang di kampung. Lalu beliau ceramah lagi. Yang kemarin beliau ceramah nutup sekolahnya. Sekarang beliau ceramah ma'anal musyrif ala madarisil Qara'awi fi hadil jihad. Aku sekarang sebagai supervisor untuk sekolah-sekolahnya Al-Qara'awi di daerah sini. Semuanya harus mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Harus belajar agama, kata bapaknya ini. Terus kata orang-orang, terus gimana sama kambing-kambing kita ini? Kalau kata bapakku, udah banyak pegawai-pegawai yang bisa dikasih gaji untuk membalakan kambing. Dan gajinya cukup sedikit, dia senang sudah. Kasih upah mereka. Yang penting, anak-anak kita harus belajar. Belajar ilmu lebih penting daripada mengembala kambing. Subhanallah. Supaya kampung kita jadi kampung yang berilmu. Aku akan hadir di sekolahan. Jangan sampai ada yang tidak sekolah. Akhirnya semua anak sekolah. Karena bapaknya ini pemimpin qabilah. Nggak diremehkan sama Syekh. Dan saya tidak ngomong engkau yang nutup sekolah ini itu sama sekali. Itu hikmah dalam berdakwah. Kasih fulus, suruh ngelola sekolahnya. Akhirnya sang anak ini berangkat ke kota lagi, cerita alhamdulillah bapakku berubah, sekolahannya sekarang hidup kembali, subhanallah. Kemudian cerita lain tentang Syekh Abdullah Al-Qara'awi. Suatu saat Syekh ini lewat di kampung itu, melihat orang-orang yang ngantri membawa kambing untuk dikasih minum. Jadi tempat minumnya itu ada orang yang jagain. Ngantri mereka, panas-panas gitu. Nanti mereka sampai ke tempat yang ngasih minum kambing itu, kambingnya pada minum, nanti mereka bayar, kasih gandum, kasih apa ya, dan pergi. Nunggunya lama mereka. Dilihat sama Syekh ini. Ini penggembala kambing. Kebanyakan mereka buta huruf. Sebagian tidak sholat. Syekh melihat itu, ya udah. Besoknya datang Syekh. Beliau menghamparkan sejadah. Beliau bawa kurma, bawa minuman juga. Jadi orang-orang ini sambil ngantri dipanggil sama Syekh satu persatu. Bulan, sini engkau. Duduk sini. Dikasih fadl, minum engkau, minum, dikasih kurma, makan kurma. Diajarin apa sama Syekh? Al-Fatihah. Cuma diajarin Al-Fatihah. Seperti itu beliau ngajarin. Nggak diremehkan orang-orang tuh. Akhirnya mereka jadi ngerti agama ini. Jadi jangan pernah meremehkan orang. Karena Rasulullah SAW nggak ngeremehkan orang. Dan pendakwah itu ngikutin Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian jamaah, hak yang ke-6. Yang terakhir nih. Adalah tidak melecehkan orang-orang yang kita dakwain
dengan memberikan nasihat, menegur mereka di depan orang banyak. Jangan seperti itu. Terus gimana? Beliau mengatakan, Inna 'ala ad-da'i ilallahi ta'ala an yakuna 'ala hikmatin balighah. Seorang pendakwah itu harus memiliki hikmah dalam berdakwah. Harus dia punya hikmah yang banyak. Fala yazjur syakhsan aw yadhkuruhu bismihi idza kana fil mau'izatil 'amah kifayatun wa ghunyah. Nggak boleh dia itu menegur orang itu secara personal, disebutkan namanya. Kalau ternyata nasihat secara umum cukup disampaikan. Nggak perlu disebut namanya. Kenapa? Karena bisa jadi nasihat yang diinginkan berubah menjadi pelecehan kepada orang tersebut. Subhanallah ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ta'ammadni binushika finfiradin. Yang waktu itu kita sudah sampaikan, bicara tentang hikmah. Engkau, kalau mau ngasih nasihat aku, tolong ketika aku sendiri-sendiri gitu. Antara aku sama engkau aja. Jangan sampai nasihat aku di depan orang banyak. Itu bukan nasihat. Itu pelecehan. Jangan marah kok kalau aku nggak menerima. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala mengatakan, kana rajulu, dulu seorang itu idza ra'a min akhihi ma yakrah, kalau melihat saudaranya melakukan sesuatu yang dibenci, amarahu fi sitri, maka orang ini kasih nasihat, dia perintahkan untuk berbuat baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi, ditutupin, seakan-akan di balik tirai dikasih nasihat. Wa nahahu fi sitri, lalu dia juga dilarang untuk melakukan ini dan itu. Jadi kasih nasihat sembunyi-sembunyi. Fayu'jar fi sitrihi wa yu'jar fi nahyi. Maka dia akan mendapatkan pahala karena menutupin aib saudaranya. Dan dia dapat pahala lain karena memberikan nasihat. Jadi dapat pahala dua. Yang pertama pahala menutupin kesalahan orang tersebut, tidak membongkarnya. Yang kedua pahala amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan sekarang dia kalau melihat saudaranya melakukan kesalahan, aghdhabahu, malahan dia membuat saudaranya marah. Maka gimana dia meminta pahala? Dia melecehkan saudaranya, dan saudaranya juga nggak mau dikasih nasihat gara-gara cara dia tadi menyebutkan nama orang tersebut, sehingga orang itu sulit untuk menerima nasihat. Hibati fillah, Syekh mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berusaha menjaga perasaan orang. Ini yang sering ditanyakan kan, Ustaz gimana Ustaz, anak kepingin dakwah tapi supaya nggak tersinggung orang tersebut ya. Orang itu mau menerima dakwah tanpa tersinggung, gimana caranya? Rasul SAW, beliau itu kalau dengar sahabat melakukan sebuah kesalahan, tahu orangnya, fulan, beliau itu biasanya naik mimbar. Suatu saat beliau naik mimbar gara-gara omongan 3 orang. Yang satu mengatakan, aku akan sholat malam terus dan aku tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun, aku tidak akan berbuka. Kemudian yang 3 mengatakan, aku tidak akan menikah dengan wanita. Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau naik mimbar? Apakah beliau mengatakan, kenapa fulan ngomong seperti ini? Fulan dan fulan kenapa ngomong seperti itu? Nabi tidak mengatakan itu. Beliau mengatakan, ma balu aqwamin qalu kada wa kada. Kenapa orang-orang itu ngomong ini dan itu? Kenapa? Walakinni, akan tetapi aku ini usalli wa anam, aku salat dan aku tidur. Wa asumu wa uftir, aku puasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Tanpa menyebutkan nama mereka. Nggak perlu. Kalau memang kita menyebutkan secara umum kayak seperti itu, udah jadi nasihat buat dia.
Kemudian di hadis Barirah atau kejadian ada keluarganya Barirah ini, dia mau menjual Barirah, tapi walaknya nanti buat mereka. Syaratnya itu, bahwasanya jadi budak ini, kalau dia dibebaskan sama majikannya, maka loyalitas budak itu kepada yang membebaskan dia. Kepada yang membebaskan dia, majikannya tersebut. Jadi kalau nanti meninggal dunia dia nggak punya ahli waris, maka ahli warisnya majikan. Keluarganya Barirah menjual tapi pakai syarat. Syaratnya nanti loyalitas Barirah ini walaknya buat kita. Maka Nabi SAW naik mimbar lagi mengatakan, ma balu unasin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Ada apa nih dengan orang-orang yang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Man ishtarata syartan laysa fi kitabillah falaysa lahu. Barang siapa yang membuat sebuah persyaratan yang tidak dibenarkan dalam kitabullah, maka syarat itu nggak bisa diterima dari dia. Wa in ishtarata mi'ata marra, walaupun dia buat syarat 100 kali. Syartullah ahaqqu wa uthaq. Persyaratan yang Allah bikin itu yang lebih benar dan itu yang lebih kuat yang harus diikuti. Subhanallah jemaah. Seperti itu memberikan nasihat. Itu hak mereka. Nggak perlu kau sebutkan namanya. Kalau memang, yang kita bicara, kalau memang dengan nasihat umum sudah cukup. Tapi terkadang memang ada orang-orang yang didakwain dengan cara dikucilkan. Diasingkan dia. Itu juga termasuk solusi dalam berdakwah. Ketika ada orang-orang yang memang, ya ini harus kalau kita bicara ada penyakit ini harus di karantina umpamanya. Harus dipisahkan dari masyarakat. Iya, itu juga menjadi solusi dalam mendakwain orang-orang yang memang dengan cara baik-baik nggak bisa, ya kadang-kala diabaikan. Itu menjadi sebuah sarana dakwah sebagaimana Allah mengatakan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau orang yang pemaaf. Kemudian perintahkan kepada kebaikan. Ya udahlah. Berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh. Karena kadang-kala orang bodoh itu, kalau nggak diajak ngomong, malah jadi benernya dia. Tapi kok diladenin nih buat teman-teman yang kadang-kala suka komen ya. Di Facebook, di YouTube, di mana. Kadang-kala dia komen, berbantah-bantahan. Harusnya yang kau lakukan, diamkan. Diamkan. Seperti api. Dia api menyala terus, didiamin, gak usah dikasih kayu. Lama-kelamaan dia mati sendiri. Gasnya habis. Tapi kalau antum kasih bensin, malah dia akan terbakar. Hebatifillah, itulah berkaitan dengan beberapa hak dari orang yang kita dakwain. Karena Syekh kemudian akan berbicara tentang kewajiban buat orang yang didakwain, dan insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang tentang apa sih kewajiban-kewajiban orang yang didakwain ini. Teman-teman yang udah hijrah nih, yang udah didakwain kemudian dapat hidayah, apa kewajiban mereka sekarang setelah mereka mendapatkan hidayah. Insya Allah kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Izin untuk membacakan beberapa pertanyaan Ustadz yang telah masuk melalui chatting. Yang pertama, ini Masya Allah banyak pertanyaan Ustadz. Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara memberitahu hal yang salah dilakukan oleh ayah saya karena beliau masih melakukan ziarah kubur ke makam para wali dan masih merokok. Sedangkan saya tidak ingin menyakiti hati ayah saya ataupun menyinggung perasaannya. Demikian Ustadz pertanyaannya. Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Bicara ziarah kubur yang pertama ada dua nih. Ziarah kubur dan ngerokok. Ziarah kubur secara hukum asal disyariatkan. Fa innaha tudzakkirul akhirah.
ziarah kubur itu mengingatkan akhirat, melembutkan hati, membuat kita tidak cinta sama dunia. Maka bagaimana sekarang ayah kita tetap ziarah kubur, tapi yang sesuai dengan syariat. Rasul SAW mengatakan, la tushaddu rihal illa ila thalathi masjid. Nggak boleh seorang melakukan perjalanan untuk berziarah kecuali ke 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Ini perjalanan ibadah. Kalau ziarah kubur, ya boleh ziarah kubur. Maka kita bagaimana? Tapi tidak berangkat keluar kota untuk ziarah ke kubur fulan. Umpamanya. Apalagi di sana dia mencari berkah di tempat itu. Apakah memang seperti itu yang diajarkan Nabi SAW? Enggak. Maka sekarang bagaimana? Tetap orang ziarah kubur. Ingat, ziarah kubur itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Tapi bukan ziarah yang melakukan, yang diperlukan perjalanan jauh. Enggak. Ziarah ke kuburan di kampung kita aja ayah. Ayah, tanya sama ayah Momem. Ayah, tujuan ziarah kubur ayah, yang ana ketahui ayah ya, katanya untuk mengingat mati ayah. Dan juga mungkin mendoakan orang yang mati. Mengingat mati, mendoakan yang mati. Kenapa ya kita ziarah besok ya ke kuburan kakek umpamanya yang ada di kampung. Jadi tinggal diarahkan kepada yang sunnah. Tetap orang kepingin ziarah kubur. Namun kadangkala kalau niat ziarah kuburnya ya supaya usaha lancar ya. Jadi ziarah kubur yang diingat dunia. Supaya anaknya diterima sekolah di tempat ini dan itu. Ini yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ziarah kubur untuk mengingat mati. Dan mendoakan yang mati. Tujuan yang lain? Enggak. Maka sekarang bagaimana memalingkan ayah? Tetap ziarah kubur. Iya. Lama kayaknya ayah nggak ziarah ke tempat paman. Mungkin adiknya yang udah lama nggak diziarah. Ajak ziarah untuk mengingat kematian, doakan paman. Jadi tetap keinginan ziarah kubur itu terpenuhi tapi dengan niat yang berbeda sekarang. Taib. Berkaitan dengan merokok. Ini termasuk, ya kalau kita lihat, mungkin termasuk bala yang merajalela di negeri kita. Anda ngelihat anak-anak SD pun sekarang, ya Allah ya. Sedih anak-anak SMP pada ngerokok ya. Padahal orang-orang kaya sudah mulai berhenti ngerokok. Orang-orang yang berpendidikan sudah mulai berhenti merokok. Bahkan negeri-negeri yang maju ya, mereka sudah mulai memperketat tentang hukum rokok. Larangan ngerokok di tempat-tempat umum, dikasih tempat khusus. Nah, bagaimana sekarang mengajak ayah? Ya kita tumbuhkan keimanan diri ayah. Sampaikan kepada ayah. Mama ayah. Ayah selama ngerokok dapat apa sih ayah? Kok anak ini baca rokok itu berbahaya ayah? Kira-kira kalau cucunya ayah ngerokok boleh nggak ayah? Umpamanya. Artinya mengajak, kita nggak ngasih tahu secara langsung, tapi biarkan ayah yang berpikir sendiri. Sambil didoakan ayah kita. Dan kita bersabar. Kadang-kala masalah rokok ini orang berhenti kalau sudah kena penyakit. Jadi berhentinya bukan karena Allah Azza wa Jal. Tapi karena dokter mengatakan engkau kalau masih ngerokok mati engkau nanti. Oh berhenti dia takut dengan kematian. Maka dia nggak mendapatkan pahala tadi yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jal. Karena dia meninggalkan sesuatu karena dirinya sendiri yang sudah sakit. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Semoga yang bertanya jelas dengan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mendakwahi rekan kerja yang mendengarkan musik kadang sambil berkaraoke sementara kita berada di dalam satu ruangan dan saya merasa terganggu. Mohon arahannya Ustaz. Masya Allah. Nah, jemaah rahimakumullah. Ya, ini sudah kasus ya. Tadi yang pertama juga kasus ya. Mendakwain teman kita yang mendengarkan musik umpamanya sambil berkaraoke yang juga mengganggu kenyamanan kita di ruang kerja.
ya kita sampaikan kepada dia umpamanya tentang keutamaan mendengarkan Al-Quranul Karim. Kita nggak bicarakan musik dia. Umpamanya kita ngobrol sama dia, Mas, dalam sehari antum itu berapa jam mendengarkan Al-Quranul Karim? Pertanyaan seperti ini menggugah hati dia. Karena ada orang tadi yang dengerin musik berjam-jam. Olahraga dengerin musik, di jalan dengerin musik, di kantor dengerin musik, mau tidur dengerin musik, Quranul Karim. Karena memang susah untuk berkumpul, nggak mungkin berkumpul. Cinta kepada musik dengan cinta kepada Quranul Karim. Kita ajak dia seperti itu. Untuk merenungkan kondisi dia. Lalu kita tanyakan kepada dia, umpamanya, antum tahu nggak mas? Dengarkan Al-Quran atau baca Quran satu huruf itu dapat apa? Ini menjadi sarana untuk menghidupkan hati dia. Tapi ada hal yang penting. Apakah teman ini sholat atau tidak? Sehingga kalau kita bicara tentang musik kepada orang yang nggak sholat, ya kita salah. Kenapa? Dia ini benerin dulu sholat. Kita ajak dia sholat. Apa gunanya dia berhenti dengerin musik tapi dia nggak sholat? Maka kita perlu memahami tentang tahapan-tahapan dalam berdakwah. Kita udah bicarakan di awal itu bagaimana awal dakwah itu dimulai dengan tauhid, kemudian sholat, kemudian rukun Islam yang lainnya. Maka lihat kondisi orang tersebut. Teman kita sholat nggak? Kalau ternyata dia nggak sholat, ya berarti sholatnya dulu yang kita benar. Kita dakwain dia. Dengan cara ya bicara tentang keutamaan sholat. Ya. Kalau hukum dia udah tahu hukum sholat. Tinggal bagaimana sekarang tentang keutamaan sholat dan hikmah dari sholat tersebut. Ya. Bagaimana nanti yang awal dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Baru pindah ke masalah musik. Kemudian setelah itu ketika orang ini kita udah bicarakan di awal. Kondisi orang itu ada 3. Ada orang yang bodoh tapi dia cinta kepada kebaikan. Cukup dikasih tahu hukum, dia nerima. Ada kondisi orang yang sudah tahu sama hukum tapi dia sedang malas aja masalahnya. Sedang futur, imannya sedang turun. Nah, tugas kita adalah bagaimana memotivasi dia. Kalau hukum dia udah tahu, bagaimana memotivasi dia. Ada kondisi ketiga, nih orang dia nggak suka sama kebaikan, menentang kebaikan dan suka berdebat. Maka kita harus siapkan ilmu. Berarti orang ini harus diajak dialog gitu loh. Jadi lihat kondisi siapa yang kita ajak berdakwah. Kemudian lihat juga jangan hanya melihat kepada kemungkaran yang dia lakukan. Tapi kondisi dia secara agama ini gimana. Oh dia orang yang taat, dia orang yang baik. Cuma punya masalah di satu sini. Berarti hanya ini yang perlu diperbaiki. Tapi kalau ternyata dia punya masalah yang besar. Tadi dia nggak sholat. Maka sholatnya dulu yang diperbaiki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita masih ada waktu Ustaz ya. Tafadhal. Nah. Izin menyampaikan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari akhwat Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi izin bertanya, bagaimana caranya mengatasi saat iman kita turun dan merasa futur Ustaz? Sedang saya sendiri tidak memiliki teman dan lingkungan rumah tidak mendukung Ustaz. Rasanya sedih sekali saat hati tahu betul, tapi rasa sulit sekali rasanya. Karena berjuang dan hijrah sendirian. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian pertanyaannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ya kadangkala kita merasa sendirian. Ana masih ingat ketika Ana naik taksi. Taksi, bukan mobil taksi sebenarnya. Taksinya mobil umum dulu di Madinah. Ada orang tua yang nyupirin kita. Waktu kita mahasiswa di Madinah. Dia tanya-tanya, nanti antum kalau pulang gimana? Kata dia, ya insya Allah akan berdakwah. Nah sampaikan kepada. Cuma kita sulit karena lingkungan kita masih jauh dari sunnah. Macam-macam lah kita ceritakan. Apa kata dia? Jangan khawatir. Antum ingat nggak? Rasulullah SAW dulu itu sendirian di kota Mekah. Sendirian. Selama niat antum benar. Insya Allah, Allah akan bantu antum.
Iya, beliau sendirian di kota Mekah. Beliau disakiti, beliau dimaki, beliau diusir, beliau mau dibunuh. Maka buat teman-teman yang merasa berat hijrah sendirian, ingat dengan hijrahnya Nabi SAW. Ingat dengan hijrahnya para sahabat Nabi. Apa yang mereka hadapi? Apakah ketika mereka hijrah, mereka berpindah dari kesulitan ekonomi kepada ekonomi yang lebih nyaman? Kebalikannya yang terjadi. Dari ekonomi yang sudah mapan, mereka terjun bebas. Rumah pun nggak punya. Bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika masuk Islam. Seorang pemuda yang dimanja sama orang tuanya. Yang sampai dikatakan a'taru ahli Makkah. Ini yang namanya Mus'ab bin Umair adalah orang yang paling wangi di kota Mekah. Parfumnya itu bisa dicium dari jarak yang jauh. Orang yang udah lewat parfumnya masih tersisa. Ketika dia masuk Islam, di penjara dia sama ibunya. Sama paman-pamannya. Disiksa. Sampai akhirnya dia kabur ke Habasyah. Memang perlu perjuangan. Terus bagaimana sekarang mempertahankan diri agar istiqomah dalam kondisi sendirian tidak punya kawan? Iya. Sekarang ini alhamdulillah dengan adanya teknologi. Engkau bisa berkawan walaupun engkau di rumah sendirian. Makanya buat kawan-kawan yang umpamanya dia di satu kampung, di desa ya. Dia baru pulang dari tempat dia kerja, dia kenal sunnah di tempat dia kerja. Kemudian dia pulang kampung merasa sendirian. Nasihat ana, coba antum mulai bikin grup di Facebook umpamanya. Kalau antum di kampung umpamanya nama kampungnya anggap Dukuh, ini Dukuh Bima, anggap Dukuh Mencek. Dukuh Mencek mengaji, bikin grup di Facebook. Siapa tahu ada orang-orang yang cari juga. Yang sama seperti engkau. Yang dia sudah hijrah. Tapi juga gak tahu dia. Mungkin itu menjadi tempat pertemuan. Ini menjadi sesuatu yang penting buat kita jamaah. Ketika kita sendirian. Dengan adanya teknologi. Bikin. Ketika antum pulang, antum sendirian, carilah. Bisa jadi tetangga antum juga sama seperti antum. Dia masih kesulitan untuk berdakwah. Maka ketika kondisi antum lemah, banyak-banyak berzikir. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membaca perjuangan para nabi, para sahabat nabi. Subhanallah jamaah. Ana itu tadi baru download kitabnya tentang perjuangan Syekh Abdullah Al-Qara'awi yang tadi kita ceritakan. Ana ketika membaca, ya Allah, gak ada apa-apanya kesusahan kita dan kesusahan beliau. Perjuangan beliau berdakwah. Di situ akhirnya kita termotivasi. Sehingga Rasul SAW ketika menghadapi perkara-perkara yang berat buat beliau, apa kata Allah kepada Nabi SAW? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya Nabi Nuh. Beliau dakwah bukan 30 tahun. Bukan 50 tahun. 1000 tahun kurang 50 dakwahnya beliau. Sabar. Ketika ngelihat itu ya Allah ya. Maka ingat berzikir. Mengingat Allah SWT. Baca Quran. Kemudian tadi membaca perjalanan hidup para nabi. Para sahabatnya. Kemudian kajian-kajian ilmu. Maka Nabi SAW ketika beliau hijrah sampai kota Madinah. Yang awal beliau bangun adalah masjid. Menjadi apa? Menjadi menara sumber ilmu buat sahabat-sahabat yang hijrah ini. Mereka perlu ditempa di sana. Kalau enggak, ya namanya iman naik turun, bisa turun-turun, akhirnya bisa murtad nanti. Maka perlu dijaga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Izin untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya Ustaz yang sudah masuk. Assalamualaikum, ini dari akhwat lagi Ustaz. Assalamualaikum, suami saya sering saya ajak datang ke kajian sunnah dan kadang-kadang mau merubah untuk mengikuti ibadah-ibadah sunnah. Tetapi kadang kembali lagi beribadah dengan caranya sendiri. Dan akhir-akhir ini suami sering menyanyikan nyanyian Nasrani. Dan saya bilang jangan menyanyi seperti itu kan
lagu Nasrani. Suami saya bilang, apa aku salah? Kan isinya bagus, seperti menyindir. Kalau ada saya menyanyikan lagu itu lagi. Bagaimana Ustadz saya menyikapinya? Demikian Ustadz pertanyaannya. Allahu Akbar jamaah. Ya. Di sini yang perlu kita fahami ya. Memperbaiki itu dimulai dari akar. Tadi suami kan yang diperbaiki cuma tata cara ibadahnya. Yang dikatakan ibadahnya mulai sesuai dengan sunnah. Bagaimana dengan akidahnya? Dan ini nasihat buat teman-teman semua ya. Kadang-kala tatkala kita hijrah, kita itu jadi suka baca. Kita suka mendengarkan kajian. Hati-hati salah mendengarkan kajian. Salah membaca artikel. Kadang-kala yang kita baca artikel orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Iya. Kadang-kala kita menyimak ceramah yang seperti itu juga. Sehingga bagaimana sekarang suami yang udah jadi seperti ini? Iya. Ya udah, sekarang ngomong sama suami bicara tentang akidah umpamanya. Ajak suami, bang kan lebih pintar dari aku mungkin bang ya. Aku kepingin baca bareng lah bang ya tafsirnya surat Al-Kafirun atau tafsirnya Qul Huwallahu Ahad ya. Di situ bicara tentang keimanan, menguatkan keimanan, nggak bicara tentang yang lainnya. Karena kadangkala suami kok seperti itu bisa jadi di balik ini dia juga baca-baca. Dia dengerin kajian. Yang mungkin dia lebih tertarik dengan ya kajian yang semuanya boleh ya buat mereka. Bahkan tadi yang mengatakan semua agama sama. Itu yang ditakutkan. Maka kalau ngomong sama suami, sekarang coba bicara tentang tauhid. Mungkin baca perjalanan hidup Nabi SAW. Bang kita lama gak baca. Nanti beli kitab yang namanya ini Anda lihat kitab sirah. Fikih sirah nabawiyah umpamanya. Ajak suami untuk baca bareng ya. Kadangkala suami ini kan merasa dia pemimpin. Dia bisa berbuat semau dia. Maka bagaimana seorang istri tetap memposisikan dia sebagai pemimpin. Dia minta kepada suami. Sambil didoakan suami. Wallahi jamaah. Nabi SAW benar-benar telah menyampaikan kepada para sahabat. Ada orang yang dari lahir mungkin terus dia menjadi orang baik. Tahu-tahu sebelum mati dia berubah. Dan dia mati dalam kondisi su'ul khatimah dan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik, maka doakan suaminya agar ditetapkan hatinya di atas agama Allah SWT. Dan nanti juga banyak-banyak berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Wafikum mubarak. Ustaz izin menyampaikan atau membacakan pertanyaan terakhir Ustaz, boleh? Barakallahu fik, tafadhal. Assalamualaikum Ustadz, Ahwan mau bertanya, bagaimana cara mendakwahi seseorang yang suka meminta uang suap dalam mengurus masalah administrasi pekerjaan di kantor? Di kantor setiap ada proses pengurusan administrasi pekerjaan, ada rekan kantor yang selalu meminta uang untuk memperlancar proses pekerjaan administrasi tersebut. Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu memiliki ujian yang istimewa buat mereka. Dan fitnah umatku kata Nabi SAW adalah harta. Maka terkadang kita melihat orang ini udah kaya raya, masih korupsi. Mau dibuat apa itu uang? Itulah fitnah. Itulah ujian. Yang kalau kita tidak menguatkan keimanan kita dengan memahami hakikat dunia ini dan hakikat akhirat, maka kita akan terus menumpuk uang tersebut dan mengumpulkannya dengan cara yang tidak halal.
Apa sekarang tugas kita? Dapat rekan kerja yang seperti itu. Maka kita harus tegas sama dia. Dengan cara yang pertama memberikan nasihat keimanan lagi. Kita bicara keimanan. Bagaimana bicara sama dia. Kita ini berusaha untuk tidak mendapatkan laknat dari Allah SWT. Sampaikan kepada dia hadis Nabi SAW. Ar-rashi wal murtashi finnar. Engkau ingat nggak tentang orang yang menyuap dan disuap itu dua-duanya di neraka. Wah, tapi ini sudah sistemnya seperti ini, udah nggak mungkin ini itu macam-macam. Kalau bicara nggak mungkin, oke lah. Kita itu boleh menyuap untuk mengambil hak kita yang tidak dapat diambil kecuali dengan menyuap. Memangnya surat izin nggak akan dikeluarkan kecuali duit kita masuk. Ada yang seperti itu, jadi terpaksa ketika itu. Tapi kalau tidak, bismillah, mamanya harus nunggu. Oh ini harus nunggu ini. Anda masih ingat dulu, Cak. Ana waktu awal ngurus paspor kuliah di Madinah, Ana ngurus sendiri. Nggak pakai calo waktu itu. Kita mahasiswa ya fulus juga ya seperti itu. Alhamdulillah. Ketika kita dipanggil kan, ada interview. Ini mau selesainya kapan? Ada pertanyaan seperti itu. Ini oknum nih. Ana ngomong secepatnya. Oh nggak bisa nih, ini 3 hari. Kalau mau 1 hari sebenarnya bisa sih. Dia ngomong gitu. Ana ngomong, enggak sudah Pak, kalau 3 hari enggak apa-apa lah 3 hari. Jadi kadang-kala yang menyebabkan suap menyuap ini, yang pertama, karena kita ingin mengambil yang bukan hak kita. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, karena kita ingin dicepatkan. Padahal ada berkas yang numpuk. Punya kita nomor 10. Mereka akan mengerjakan nomor 1, 2. Tapi kalau antum bayar, antum jadi nomor 1. Berarti kita telah menyerobot orang lain. Kita berdosa. Maka bagaimana diajak teman kerja tersebut, umpamanya dengan udah nggak apa-apa, terlambat sedikit nggak apa-apa. Makanya kalau kita tahu perizinan itu butuh waktu 2 bulan, ya sebelum 2 bulan kita udah ajukan. Jangan terburu-buru. Kecuali tadi, memang ada yang tidak mengeluarkan izin kecuali kita bayar. Ada. Maka terpaksa kita mengambil hak kita dengan cara seperti itu. Keimanan, jamaah kembali kepada keimanan dengan Allah dan hari akhir. Ajak teman-teman kita ini untuk mentadabburi surat-surat yang ada di juz Ammah. Itu yang menjadi penguat para sahabat Nabi di kota Mekah. Disiksa, diusir, dan sebagian dibunuh. Mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Sekarang ini yang berbahaya. Orang itu menjual agamanya hanya untuk mendapatkan beberapa rupiah yang bakal dia tinggal selama-lamanya nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Para jemaah sekalian, semoga kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan kepada Ustaz, kami turut mendoakan agar Ustaz senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Barakallahu fikum. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.